Halo, kembali lagi bersama saya, Michael. Saya akan memberikan informasi terkait pencapaian pemerintah Indonesia terkait penerimaan pajak digital hingga 31 Desember 2024. Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar 32 triliun. Data ini dari laman website pajak. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik sebesar 25,35 triliun, pajak kripto sebesar 1,9 triliun, pajak fintech, P2P lending sebesar 3,3 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah sebesar 2,85 triliun. Sementara itu, sampai dengan Desember 2024, pemerintah telah menunjuk 211 pelaku usaha menjadi pemungut pajak pertambahan nilai. Jumlah tersebut termasuk 13 penunjukan pemungut PPN PMSI, 3 pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSI, dan 1 pencabutan pemungut PPN PMSI pada bulan Desember. Penunjukan di bulan Desember 2024 yaitu Pearson Education Limited, Travian Games GmbH, Get Your Guide, Deutschland GmbH, GW Solutions Ltd, Servicios Comerciales Amazon Mexico, Global Operations Netherlands, Wargaming Group Limited, Studier Snell BV, Just Answer LLC, Trello Inc., dan perusahaan digital lainnya. Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 174 PMSI telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSI sebesar 25,35 triliun. Jumlah tersebut berasal dari 731,4 miliar pada setoran tahun 2020, 3,90 triliun setoran tahun 2021, 5,51 triliun setoran tahun 2022, 6,76 triliun setoran tahun 2023, dan 8,44 triliun setoran tahun 2004. Penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar 1,9 triliun sampai dengan Desember 2024. Penerimaan tersebut berasal dari 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, 220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan 620,4 miliar penerimaan 2024. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari 510,56 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan 577,12 miliar penerimaan PPNDN atas transaksi pembelian kripto di exchanger. Pajak fintech juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar 3,3 triliun sampai dengan Desember 2024. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari 446,39 miliar penerimaan tahun 2022, 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan 1,48 triliun penerimaan tahun 2024. Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar 816,85 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar 647,86 miliar, dan PPNDN atas setoran massa sebesar 1,57 triliun. Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Hingga Desember 2024, penerimaan dari pajak SIPP sebesar 2,85 triliun. Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari 402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar 1,12 triliun penerimaan tahun 2023, dan 1,33 triliun penerimaan tahun 2024. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar 191,71 miliar, dan PPN sebesar 2,66 triliun. Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha, level playing field, bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia. Pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Informasi lebih lanjut mengenai PPN produk digital luar negeri, termasuk daftar pemungut, dapat dilihat di website pajak yang tertera di link deskripsi. Bagaimana menurut kalian?
Dari begitu besarnya penerimaan pajak negara kita, apakah negara kita akan menjadi negara maju? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.